Anda masih menyaksikan live event Presiden Pilihan Kita bersama dengan Joko Widodo. Pak Jokowi, tadi cerita soal kampanye. Saya masih ingin tanya sedikit soal kampanye, karena di kampanye Pilpres tahun ini debatnya banyak sekali. 5 kali debat. 5 kali. Jujur, melihat, menengok debat-debat yang dijalani. Sejauh apa sih ketika itu mempersiapkan diri dan sejauh apa nervousnya, deg-degannya? Kalau persiapannya biasanya pagi hari gitu, persiapan dengan tim mengenai kira-kira nanti apa yang akan ditanyakan dan apa yang akan kita tanyakan, kira-kira coba di situ. Jadi supaya kita nggak terkaget-kaget kalau ada pertanyaan. Semua pertanyaan itu perkiraannya kira-kira akan muncul, ini sudah kita perkirakan. Jadi dari semua yang ditanyakan oleh capres yang lainnya itu sudah masuk prediksi, sudah dipersiapkan ya, jawaban? Hampir 90% itu tepat. Ada tidak tapi satu hal yang betul-betul membuat terhenyak? Enggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Semuanya sudah? Ya, sudah. Nggak ada. Tidak ada? Kenapa bajunya ganti-ganti terus, Pak? Pernah pakai jas, pernah pakai baju kotak-kotak. Ya, waktu pakai jas itu tim menyampaikan ingin menunjukkan ini loh, Jokowi kalau pakai jas juga pantas gitu loh. Dan ternyata juga banyak yang komentar, wah ternyata setelah pakai jas jadi beda gitu. Beda, nggak tahu beda lebih jelek atau lebih baik, nggak ngerti. Tapi ada satu yang kemudian juga ramai di sosial media adalah ketika di debat terakhir ada fotonya, kita sampai dibahas. Jadi apapun yang kemudian terjadi di saat debat dibahas oleh banyak orang. Nah ini Pak, yang dibahas itu Pak, sepatu Pak Jokowi. Katanya kok calon presiden sepatunya kayak gitu sih Pak. Ini pakai sepatu yang sama Pak Jokowi. Aduh, mohon maaf ternyata sepatunya sama yang dipakai. Ini sepatu favorit. Enggak, ya. Sepatu saya kadang saya pakai, kadang tidak, kadang pakai, kadang tidak, gitu aja. Itu boleh saya tahu harganya berapa nggak Pak? Harganya nggak tahu, yang belikan istri saya. Tapi biasanya harganya antara ya 200 sampai 300 kira-kira harga itu. 200 sampai 300 ribu. Tetap nyaman katanya dipakai? Istri saya loh ya, katanya istri saya nggak beli sendiri kok. Nggak beli sendiri, tapi tetap cukup nyaman dipakai ya? Enak. Dan nyaman. Cukup pede dipakai di debat calon presiden Republik Indonesia, cukup pede memakai sepatu harga 200 ribu ya? Ya bedanya apa sih? Tidak ada beda. Sama saja. Sama saja ya? Pakai lari juga cepet juga. Saya mau serius sedikit Pak Jokowi, itu bagian fun-nya. Tapi kita tahu selama kampanye 3 minggu kemarin, ada banyak sekali nuansa kampanye hitam. Ada banyak sekali kemudian fitnah-fitnah yang dilontarkan. Apakah memang itu yang Pak Jokowi ingat dari serangkaian kampanye atau apa? Kalau menengok ke belakang, apa yang paling melekat di memori kalau kita bicara kampanye Pilpres ini? Ya kalau saya sudah kenyang sih itu, mau apa fitnah, diajak, dicemooh, udah kenyang, jadi ya biasa saja. Biasa saja, yang pontang-panting justru tim sudah mengcounter itu, tapi kalau saya biasa-biasa saja. Dan nggak masuklah di pikiran saya, nggak pernah. Adakah momen-momen yang sangat... Tapi perlu saya jelaskan, pada misalnya pas ketemu dengan masyarakat di daerah, kemudian di pondok pesantren, ya perlu saya jelaskan supaya isu itu nggak berkembang kemana-mana. Tapi untuk dipikir, saya nggak mikir. Adakah misalnya momen-momen yang sangat krusial, sangat mengkhawatirkan untuk Anda sebagai calon presiden dan juga tim kampanye, tim pemenangan dalam kampanye ini? Momen-momen ketika misalnya kita tahu banyak survei yang menyebutkan elektabilitas Joko Widodo sempat drop di bawah calon presiden Prabowo Subianto. Itukah momen-momen yang mengkhawatirkan? Ya memang saat itu misalnya kita belum kampanye saja, sebetulnya elektabilitas kita sudah antara 50-60 saat itu. Beberapa survei sudah membuat angka antara 50 sampai 60. Tapi begitu ada kampanye hitam menjadi drop, menjadi sampai 42, langsung drop. Tapi ya buat saya biasa-biasa saja. Tidak membuat senewan? Enggak, biasa-biasa saja. Yang senewan tim pemenangan?
Ya karena memang tugasnya mengcounter hal seperti itu. Kalau karena biasa saja. Saya mau tanya ke salah satu tim pemenangan, ada yang tadi juga diwawancara, ada Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Anda senewan tidak Mas Ganjar ketika masa-masa survei itu drop, ketika orang mengatakan tampaknya tidak akan berhasil nih perjuangan Joko Widodo dan kawan-kawannya? Enggak sih. Mas Ganjar sudah pakai mic? Oh, boleh sudah baik. Oh ya. Ya. Tidak Mas Ganjar? Oke. Kalau kita nggak senewan, justru begitu turun itu bantengnya menggeliat. Bantengnya seperti banteng ketaton terus lari kenceng. Relawannya lari kenceng, nahdlinya lari kenceng luar biasa. Jadi ketika kemudian survei Mas Jokowi ini turun, di Jawa Tengah itu larinya tambah cepat. Jadi pada saat itulah nggak heran kalau kemudian gapnya dengan pasangan yang satunya sampai 30% lebih. Itu yang kemudian kita mendapatkan kegembiraan. Ini SMS masih jalan terus, lagi nonton Mas Jokowi. Oh gitu, sampaikan salam pada Pak Jokowi, kami 80%, kami 82%. Boleh dibacakan salah satu Mas? Salah satunya, Mas? Ya ini biar dari Mas yang SMS Mas. Ya dari Agus. Agus ini dia Kades di Temanggung. Dia menyampaikan kepada saya, mohon maaf Mas, kami baru bisa 99% begitu. Dan yang satu lagi dari kampungnya Mas Joko ini di Solo, mohon maaf kami tidak bisa sukses karena kami hanya mampu menyumbangkan 87% katanya. Waduh. Jadi itu kata rakyat itu. Itu ya. Ada komentar Pak Jokowi? Ya seperti tadi disampaikan Pak Ganjar ya, di lapangan justru seperti itu, karena ada fitnah justru nambah semangat, karena ingin kita buktikan bahwa fitnah itu juga tidak selalu berdampak negatif, tapi justru bisa memberikan semangat kita. Baik. Dari yang negatif dibalik menjadi sebuah hal yang positif. Tidak mudah terkadang membalik hal yang negatif menjadi positif, tapi itulah yang dilakukan Pak Jokowi, menurut Pak Jokowi. Pak Jokowi, kita boleh coba selfie sekali lagi nggak Pak? Karena saya dapat, kita tunjukkan foto-foto selfie ya Pak, kita tunjukkan ini. Kenapa kemudian kita serius bermain sosial media? Karena itu tadi sampai ada yang nyium, ya Allah kasihannya Pak. Nah, Pak. Tampaknya hanya dengan Pak Jokowi itu berani mencium TV seperti ampun, ini Mira Lesmana dan Joko Anwar, relawan dari artis. Baik, baik Pak, coba sekali lagi Pak, saya dibilangin tolong coba sekali lagi gayanya. Di mana? Ngadep mana kameranya? Agak lama. Silakan Pak Jokowi. Gayanya gaya gimana lagi dong? Salam 2 jari mungkin? Oh ya gini juga. Cie. Tahan dulu Pak. 3, 2, 1. Oh kok terus? Oke. Sip. Cukup. Yes, thank you. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Dan kenapa kita kencang bermain sosial media, karena kita tahu sosial media salah satu alat untuk yang kemudian dikatakan berhasil meningkatkan elektabilitas Joko Widodo dan juga menjadi presiden netizen kemarin menurut survei Politika Wave. Kita akan kembali sesaat lagi. Pak Jokowi, selamat Pak buat kemenangan kita semua. Seperti Bapak bilang, ini adalah kemenangan rakyat. Dan saya mewakili teman-teman seniman, kami senang karena akhirnya Indonesia punya presiden yang kreatif Pak. Yang sekarang saya mohon nih Pak, gimana kalau kita buat konser yang lebih gokil lagi Pak dari tanggal 5 Juli kemarin. Dan kali ini saya berharap kita bisa featuring sama Bapak Presiden di atas panggung Pak. Kita buat lagu sama-sama, lagu kemenangan. Karena ini adalah kemenangan rakyat, kemenangan kita semua Pak. Hip hop dan metal. Saya tunggu Pak jawabannya.